teman-teman, kembali di channel saya dan semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu, amin. Di video kali ini masih dalam episode obrolan hangat kehidupan di Eropa. Dengan tema kali ini diambil dari teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana penyesuaian dengan keluarga suami ketika pertama kali di Swedia. Apakah ada rasa canggung, apapun yang dirasakan ya. Dan tema ini cocok sekali untuk teman-teman yang mungkin ingin mencari pasangan dari Eropa, atau juga mungkin untuk teman-teman yang ingin mencari pasangan dari negara Swedia khususnya, atau juga mungkin untuk teman-teman yang ingin sekedar mengetahui bagaimana kehidupan di Eropa ya. Nah, seperti itu, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Nah, jadi di video kali ini, obrolan ini saya akan berbagi sedikit tentang pengalaman tersebut ya. Di hari pertama tiba saya di Swedia, jadi suami saya membawa ke Swedia, pertama kalinya ke Swedia ini langsung ke rumah ini. Jadi alhamdulillah ketika suami saya membawa saya ke Swedia sudah mempunyai rumah sendiri. Ini rumah kami sederhana, meskipun sederhana tapi alhamdulillah kami sudah mempunyai rumah sendiri dan juga tidak perlu menyewa apartemen ya. Jadi alhamdulillah. Nah, jadi hari pertama kami datang langsung ke rumah kami ini. Dan untuk teman-teman yang ingin lebih tahu tentang rumah saya, ada di video saya ya, di tour house saya ada, jadi silahkan dilihat. Untuk teman-teman yang sering nonton video saya mungkin sudah tahu rumah ini ya, rumah saya ini. Di hari pertama saya istirahat di rumah ini, kemudian di hari kedua mertua mengundang kami untuk datang ke rumahnya, sekalian juga mengundang makan siang bersama. Dan ketika itu juga ada abang ipar saya juga datang ke rumah mertua, dan juga adik ipar juga datang ke rumah mertua. Jadi kami bertemu di rumah mertua dan kemudian juga kami makan siang bersama di sana. Nah, ketika saya di tengah-tengah keluarga suami di rumah mertua, ada abang ipar, ada adik ipar. Mereka menyambutnya dengan penuh dengan kehangatan, ramah, dan juga penuh dengan kekeluargaan. Jadi ketika itu saya tidak merasakan ada sesuatu yang saya merasa risih, janggal, atau sesuatu yang merasa tidak nyaman ya. Karena penyambutan mereka sungguh sangat baik sekali dan juga sangat kekeluargaan. Dan ketika itu juga saya lihat juga makanan di meja penuh. Jadi mertua saya yang memasak semua makanan di mejanya. Jadi mertua saya ini tinggal sendirian karena suaminya sudah meninggal. Jadi mertua saya laki-lakinya sudah meninggal, jadi mertua saya ini tinggal sendiri aja. Jadi ketika itu mertua saya masih hidup teman-teman, tapi hanya mertua perempuan aja yang masih hidup, tapi yang bapak suami saya atau mertua laki-lakinya sudah meninggal. Tetapi sekarang mertua saya perempuan pun sudah meninggal. Jadi mertua saya sudah lama sekali meninggal ya teman-teman. Dan juga rumahnya sekarang di rumah pertanian itu pun juga kosong teman-teman, seperti itu. Jadi oke, kita lanjut lagi obrolannya. Jadi mertua saya menyiapkan segala sesuatunya sendirian, dan di sini sudah terbiasa seperti itu ya teman-teman, tidak ada pembantu. Jadi mertua tinggal sendirian dan menyiapkan semua makanan di mejanya teman-teman. Meskipun bukan makanan Indonesia, tapi makanan semua yang disajikan terlihat enak karena mungkin saya lagi lapar ya teman-teman. Jadi bawaannya wah enak gitu. Nah, kemudian juga mertua saya juga dengan ramah menerangkan bahwa makanan yang di mejanya semuanya halal katanya, jadi saya bisa memakannya. Sepertinya mertua saya ini sangat perhatian juga, dia memperhatikan makanan apa yang bisa saya makan atau tidak gitu. Jadi dia bilang semuanya bisa saya makan karena semuanya halal gitu teman-teman. Nah, ketika duduk kami bersama dengan situasi yang sangat kekeluargaan, dan kami juga makan diselingi dengan obrolan-obrolan ringan, dan obrolan-obrolannya juga obrolan yang tidak membuat kita tegang, yang tidak membuat kita stres teman-teman. Jadi obrolannya hanya obrolan ringan tentang bagaimana cuaca di Swedia ketika itu, bagaimana situasi Swedia, seperti itu. Karena mereka lebih kepada supaya juga saya tahu bagaimana situasi di Swedia. Nah, setelah itu, setelah kami di sana 4 jam, kemudian
akhirnya saya, suami, dan juga abang ipar, adik ipar semua kembali lagi ke rumah kami masing-masing. Tapi tentunya ketika kami sebelum pulang, kami tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada mertua untuk hidangannya. Karena di sini ada satu tradisi, ketika kita diundang makan oleh seseorang, oleh siapapun juga, di sini ada tradisi. Jadi ketika kita sudah selesai makan atau mau pulang, kita mengucapkan terima kasih dan dilanjutkan dengan kata-kata pujian dengan makanannya. Jadi ketika itu suami saya bilang taksomika yetegot, artinya terima kasih banyak, makanannya sangat enak, seperti itu teman-teman. Nah, jadi suami saya mengatakan itu dan juga saya mengikuti perkataan suami saya, mengikuti perkataan taksomika yetegot. Jadi di sini ini perkataan itu adalah perkataan tradisi teman-teman, yang dikatakan ketika kita diundang makan oleh siapapun juga teman-teman. Jadi dari pengalaman dan kesan pertama yang saya rasakan ketika berada di tengah-tengah keluarga suami ya, sangat hangat dan kekeluargaan, juga ramah sekali, baik mertua maupun adik ipar atau abang ipar, sehingga menurut saya tidak ada ketakutan atau nervous atau sesuatu kecemasan, apalagi sampai menimbulkan konflik ya. Jadi tidak ada sama sekali. Jadi rasanya menurut saya terasa nyaman aja berada di tengah-tengah keluarga suami saya. Dan juga pengalaman tahun pertama ketika saya di Swedia ini, jadi menurut saya penyesuaian terhadap keluarga suami tidaklah terlalu banyak dan tidaklah terlalu sulit teman-teman. Lebih banyak penyesuaian sebetulnya dengan pasangan kita daripada dengan penyesuaian dengan keluarga suami teman-teman. Karena kalau dengan keluarga suami, kita bertemu dengan keluarga suami misalnya dengan mertua atau juga dengan adik ipar atau abang ipar, ketemunya hanya ketika ada acara-acara tertentu saja, atau juga mungkin ketika ada acara ulang tahun atau Natal atau acara-acara tertentu yang kadang-kadang juga mungkin acara makan sekali-kali. Jadi kita ketemu dengan keluarga suami, mertua, adik ipar atau keluarga lainnya dari suami itu tidak tiap hari teman-teman. Jadi juga mereka mempunyai kesibukan masing-masing juga teman-teman. Dan juga kehidupan di Eropa pada umumnya ini juga di Swedia teman-teman bisa kita katakan kehidupannya adalah individual dan privacy. Individual artinya mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Jadi kehidupan di sini orang-orangnya individual teman-teman, jadi mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Begitupun kepada mertua atau kepada keluarga suami, jadi tidak ada ketergantungan. Dan di sini individual dalam arti mandiri, contohnya seperti ini. Jadi di sini pada umumnya di Eropa ini, juga khususnya di Swedia, jadi kalau anak-anak yang sudah umur 18 tahun, biasanya mereka tidak mau tergantung lagi kepada orang tuanya. Biasanya mereka tinggal sendiri, sudah tinggal sendiri kebanyakan. Meskipun misalnya orang tuanya mempunyai rumah yang besar, kamarnya banyak yang kosong, misalnya mereka tidak ingin hidup tinggal bersama orang tuanya, mereka ingin mandiri dan tidak mau tergantung. Mereka biasanya lebih memilih menyewa apartemen atau jika sudah ada uang, mereka membeli rumahnya sendiri. Mereka tidak mau bergantung kepada orang tuanya. Apalagi orang-orang yang sudah berumah tangga atau mempunyai pasangan, teman-teman. Jarang sekali ada orang yang tinggal bersama mertua atau dengan orang tuanya. Tidak ada, teman-teman. Jikapun ada, itu adalah suatu pengecualian, teman-teman. Tidak banyak terjadi seperti itu, teman-teman. Rata-rata orang yang di sini yang sudah berumah tangga, yang punya pasangan, atau umur yang 18 tahun ke atas, biasanya mereka sudah mandiri-mandiri, teman-teman. Hidup sendiri terpisah dari orang tuanya. Karena di sini orangnya mandiri-mandiri, teman-teman. Jadi individual, seperti itu. Begitupun dengan suami saya juga. Suami saya ketika umur 18 tahun dia sudah mandiri, sudah tinggal sendiri, tidak tinggal sama orang tuanya. Jadi seperti itu yang dimaksud individual di sini, teman-teman. Dan kehidupan di sini adalah privacy, teman-teman. Baik di negara Eropa maupun di Swedia, kehidupannya privacy. Artinya mereka tidak mau mengurusi atau mencampuri urusan orang lain yang bukan urusannya, teman-teman. Jadi di sini kehidupan itu privacy, teman-teman. Begitupun juga dengan mertua saya atau keluarga dari suami. Tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga kita. Tidak ada istilahnya di sini
mertua sibuk ngurusin urusan rumah tangga anak atau menantunya, apalagi campur tangan ngurusin atau ngatur-ngatur ekonomi rumah tangga anak dan menantunya. Tidak ada seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nih, di sini mertua-mertuanya nggak ada yang mengontrol kita, teman-teman, karena itu bukan hak mereka. Kehidupan ketika sudah berpasangan, sudah menikah, sudah umur 18 tahun ke atas, itu kehidupan privacy, teman-teman. Jadi para orang tua di Eropa dan juga Swedia khususnya, para orang tuanya itu tidak ikut campur lagi untuk mengurus atau mengontrol anak-anak yang sudah umur 18 tahun ke atas, apalagi yang sudah menikah dan juga berpasangan. Jadi seperti itu, teman-teman. Begitupun juga ketika di dalam rumah tangga, tidak ada ikut campur tangan ya mertua atau keluarga suami dalam rumah tangga kita, karena kehidupan rumah tangga sudah menjadi kehidupan privasi individual masing-masing. Jadi baik mertua atau pihak keluarga suami tidak berhak lagi ikut campur dalam urusan rumah tangga kita, teman-teman. Jadi akan adem ayem aja ya, teman-teman, kalau berumah tangga di sini gitu, karena tidak banyak ikut campur keluarga dari pihak suami kita. Jadi menurut saya penyesuaian terhadap keluarga suami tidaklah terlalu banyak dan tidaklah terlalu sulit, teman-teman, karena sudah menjadi privasi masing-masing. Jadi mereka juga harus menjaga privasi kita yang sudah berumah tangga, begitupun juga kita harus menjaga privasi mereka dan juga menjaga privasi orang lain. Jadi seperti itu. Jadi kehidupan di sini adalah privasi, teman-teman. Di sini penyesuaian lebih banyak kepada penyesuaian dengan adat, tradisi, kebiasaan pada umumnya, teman-teman. Misalnya tradisi etika berkunjung. Nah, di sini tradisi etika berkunjung maksudnya jika kita ingin berkunjung kepada keluarga atau kepada teman atau kepada orang lain, di sini ada etikanya, teman-teman. Jadi kita tidak boleh sembarangan ke tempat orang lain berkunjung langsung mengetuk pintu atau masuk ke pekarangan orang mengetuk pintu, itu tidak beretika, teman-teman. Jadi kalau di sini itu jika seseorang ingin berkunjung, baik misalnya saya ingin berkunjung ke mertua atau berkunjung kepada saudara lainnya atau berkunjung kepada teman atau orang lain, jadi di sini kita harus setidaknya menelpon dulu, SMS dulu, memberitahu bahwa kita akan datang berkunjung, kapan, jam berapa, di mana mau ketemunya. Jadi seperti itu. Begitupun juga mertua kita atau saudara-saudara dari pihak suami atau orang lain atau teman yang ingin berkunjung kepada kita, mereka pun juga melakukan yang sama. Harus nelpon dulu, setidaknya memberitahu, SMS atau apalah ya, pokoknya memberitahu sebelumnya kepada kita. Nah, kita juga harus mempertimbangkan apakah waktunya cocok, apakah tepat kita untuk bertemu atau berkunjung. Karena bisa saja pada waktu kita ingin berkunjung, mungkin orangnya sedang tidak mau bertemu atau sibuk, atau mungkin juga sedang tidak mau diganggu. Jadi ada tradisi etika berkunjung di sini, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi di sini penyesuaian lebih kepada penyesuaian dengan adat, tradisi, kebiasaan pada umumnya, teman-teman. Dan penyesuaian yang lebih sulit lagi di sini menurut saya adalah penyesuaian dengan cuaca dan lingkungan, teman-teman. Karena untuk teman-teman yang tidak terbiasa, ketika teman-teman datang ketika musim dingin, musim salju, itu kan cuacanya sangat dingin dan minus. Cuacanya sangat bertolak belakang sekali dengan cuaca di Indonesia ya. Nah, di sini yang lebih sulit kita penyesuaiannya, teman-teman. Mungkin teman-teman akan membutuhkan waktu untuk penyesuaian dengan cuaca dan udara, teman-teman. Juga dengan lingkungan. Jadi di sini lebih kepada penyesuaian, lebih banyak penyesuaian kepada lingkungan dan cuaca, teman-teman. Dan mungkin juga untuk teman-teman yang tidak terbiasa dengan makanan, nah itu juga butuh penyesuaian dalam hal beradaptasi dengan makanan, teman-teman. Jadi makanan Swedia itu kan sangatlah berbeda ya, teman-teman, dengan makanan di Indonesia. Jadi kita butuh penyesuaian seperti itu. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Jadi penyesuaian terhadap keluarga suami tidak terlalu banyak ya, teman-teman, dan tidak terlalu sulit kalau menurut saya ya. Nggak tahu kalau menurut teman-teman, itu kan pengalaman saya yang saya rasakan seperti itu.
Jadi seperti itulah teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin ke Swedia mungkin atau ke Eropa tidak usah merasa khawatir, tidak usah merasa takut ya ketika bertemu dengan mertua, ketika bertemu dengan pihak keluarga suami. Jadi tidak perlu takut. Jadi tetaplah berpikir positif teman-teman. Jadi sepertinya sudah cukup obrolan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai tuntas. Salam hangat, salam sejahtera untuk teman-teman dimanapun berada. Dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Salam lope-lope buat teman-teman juga.